Halo kerabat, Eh, kembali lagi di Tobat Talk Show bareng kerabat episode 2. Eh, di Tobat kali ini eh, saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Arif Paraniri Zainuddin. Eh, dan saya kedatangan tamu narasumber dari angkatan 2020. Tapi Kak, mungkin bisa diperkenalkan nama tak? Ya, halo kerabat. Perkenalkan, nama saya Ardi Wardana dari angkatan 2020. Di Tobat episode 2 kali ini kita akan menanyakan tentang eh, apa itu penelitian kualitatif dan apa pengalaman tak selama melakukan penelitian ini. Kak, Ya, bisa mungkin dijelaskan? baik. Jadi setiap penelitian yang saya pernah ikuti sejak selama perkuliahan itu memiliki cerita tersendiri di setiap penelitian yang saya ikuti. Mulai dari LDP LPMA atau penelitian-penelitian mandiri yang pernah saya lakukan dan beberapa penelitian terakhir yang saya ikuti di luar kampus. Jadi ada kata-kata dari Kak Anwar Ya. pas LDP tahun 2023, angkatannya Olympus yang jadi peserta. Kata Kak Anwar, setiap penelitian atau si peneliti ini di mana dia bekerja, di situ dia menggunakan prosedur kerjanya penelitian. Dalam artian setiap penelitian itu beda-beda ki prosedur kerjanya. Jadi setiap penelitian di mana kau digaji, di situ kau menggunakan prosedur kerja itu. Oh iya. Pengalaman kemarin dua penelitian yang saya ikuti. Yang pertama di Banggai Laut, itu soal nelayan suku Bajo. Kebetulan saya bersama Pak Tasripin di situ penelitian. Yang kedua itu di Berau kemarin soal pemberdayaan sama identifikasi kearifan lokal masyarakat nelayan. Jadi dua penelitian ini di luar kampus yang saya ikuti bersama dosen. Kebetulan yang di lokasi kedua ini yang di Berau, dia punya Prof Ansar. Jadi punya prosedur kerjanya masing-masing. Beda caranya Pak Tasripin kemarin, beda juga cara Prof Ansar kemarin. Jadi punya cerita tersendiri di setiap momen yang pernah saya ikuti. Pernah juga penelitian kemarin di Wajo terkait pemajuan kebudayaan. Itu kan istilahnya kita jadi kurator di sana, pemetaan objek-objek situs bersejarah di sana di Kabupaten Wajo. Kenapa gue bilang setiap penelitian ini beda-beda prosedur kerjanya dan beda-beda cara tak meneliti di lapangan. Itu kan tergantung sebenarnya siapa yang punya kepentingan dan siapa yang punya kebutuhan data di dalam penelitian tersebut. Gitu sebenarnya. Bisa mungkin dijelaskan Kak secara lebih rinci tentang apa metode penelitian kualitatif tak yang kita pakai di lapangan? Ya. Jadi terkait metode sebenarnya kan dalam penelitian antropologi ada jenis dan pendekatan penelitian. Ya. Jadi kemarin ketika penelitian skripsi saya itu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jadi maksudnya ini studi kasus, kita ambil satu tema penelitian, satu masalah penelitian. Nah, itu kemudian kita perdalam di situ dengan cara pendekatannya. Kita buat kita lihat kasus-kasus yang ada di masyarakat. Kemarin pas penelitian skripsi saya di Pulau Kodingareng, kebetulan mengenai ketahanan pangan. Jadi saya lihat ketahanan pangannya ini setiap rumah tangga. Kemudian sebelum menarik sebuah kesimpulan di penelitian ini,
kan sebelum analisis data ada dulu proses observasi dulu, observasi, kemudian masuk tahap observasi partisipan, baru masuk wawancara mendalam. Dari situ kita bisa tentukan siapa-siapa sebenarnya sih yang jadi informan di sini, siapa-siapa yang bisa ditentukan informan di sini. Karena kan pemilihan informan itu ada dua setahu saya yang sering saya dengar di kehidupan perkuliahan. Ada yang pakai purposive, ada yang pakai snowball. Nah, purposive sampling ini penentuan informan berdasarkan tema-tema atau kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sama si peneliti. Sedangkan snowball ini pemilihan informan secara acak yang ditentukan sama si peneliti. Misal saya mau wawancara toh, kau sebagai informan pertama aku. Caranya snowball itu dipakai. Kalau snowball itu misal selesai wawancara saya dengan Anda toh, langsung bertanya lagi di mana lagi ini informan yang bisa berkaitan dengan topik penelitian saya ini. Jadi begitu gitu kalau snowball bertanya juga orang. Misal selesai wawancara sama kau toh, minta saran lagi sama kau. Di mana bisa? Iya, di mana lagi? Siapa lagi nih bisa ku wawancarai yang berkaitan dengan topik ini? Gitu Ki. Kalau purposive sampling dia pakai kriteria-kriteria. Kebetulan kemarin pas skripsiku dia pakai purposive sampling dengan kriterianya itu rumah tangga nelayan antara punggawa sawi. Jadi ada dua kriteria aku ini. Ada punggawa, istrinya ini punggawa, sama istrinya ini sawi. Gitu kemarin. Kalau pakai metode begitu sedangkan beberapa penelitian yang dua terakhir ini yang saya ikuti, yang di Banggai Laut, dia itu deskriptif Ki, metode penelitian kualitatifnya. Tidak ada aja istilah kayak mau pakai etnografi, mau pakai studi kasus atau fenomenologi, tidak ada aja istilah begitu. Kemarin kalau di Banggai Laut beda cerita kalau di ini. Begitupun di Berau kemarin yang saya ikuti, tidak ada aja istilah begitu. Karena sebenarnya kembali lagi penelitian kualitatif itu tergantung kebutuhannya siapa dan siapa yang punya kepentingan di dalam situ, dan apa outputnya ini penelitian. Kebetulan ini yang di Banggai Laut kemarin dia hanya sebatas laporan penelitian tok saja. Beda kemarin kalau di Berau itu dia outputnya laporan, kemudian dibuatkan kebijakan ini lahirlah program kerja yang berdampak ke masyarakat. Kira-kira Kak, apa tantangan selama penelitian ini pakai penelitian kualitatif, dan apa kira-kira solusinya dari tantangan itu? Iya. Kalau berbicara soal tantangan, menurutku sejauh ku pergi penelitian, ketika saya bandingkan ini apa-apa yang saya dapatkan selama perkuliahan dengan teman-teman kerabat di luar Unhas ini yang punya pengalaman yang lebih, itu di perkuliahan ini di Unhas tertinggal sekali soal metodologi penelitian, dan harus keakui itu bahwa jauh tertinggal sekali materi-materi kita di bangku perkuliahan ini terkait metodologi penelitian. Cuman itu mungkin sejauh ini bisa tutupi kita di Unhas karena ada himpunan yang mewadai kita untuk belajar terus mengembangkan diri. Ketika tidak ada yang bisa didapatkan di ruang perkuliahan, ada himpunan yang bisa mewadahi itu. Makanya teman-teman angkatan 2024 silakan masuk di himpunan toh. Belajar soal penelitian yang akan datang toh. Kemudian tantangan selanjutnya itu di beberapa kondisi ada konflik internal ini antara si peneliti ini. Pasti ada itu dimanapun, karena dimanapun kau pergi penelitian
pasti di situ mi keluar sifat aslinya temanmu yang kau temani penelitian. Karena hidup kau satu rumah, tinggal kau sama tuh, dan banyak orang-orang yang bisa kau ketahui situ sifat-sifatnya, karakternya dan lain sebagainya tuh. Mungkin itu sih saya masuk ke tantangan-tantangan kayak pengetahuan tak ini di bangku perkuliahan. Merasa kak masih kurang ki begitu, masih perlu kak ini belajar lebih lagi. Mungkin ada saran tak kak untuk yang baru mau meneliti ini dan untuk kerabat-kerabat yang dibawa tak yang baru mau meneliti di adik tak di Human. Iya. Kan sebenarnya itu kalau kita turun penelitian, Iya. semua konsep-konsep yang ada di kepala tak, teori-teori atau metode-metode kah, atau intinya semua pengetahuan yang kumiliki ketika kau turun penelitian itu harus kau kosongkan ketika kau turun di masyarakat. Karena kita turun penelitian, kita yang mau belajar di masyarakat, bukan kita yang mau ajar ini masyarakat, tapi kita mau datang belajar ke situ. Misal kemarin kan penelitianku soal pemberdayaan budidaya udang. Jadi semua teori-teori yang berkaitan dengan pemberdayaan, soal budidaya dan lain sebagainya tuh, itu harus kukosongkan dulu, harus dikosongkan dulu isi kepala, karena kita mau belajar di situ di masyarakat. Yang kedua, saran soal teman-teman perbanyak membaca, latihan menulis. Penting itu latihan menulis, karena setelah penelitian kan ada tahap transkrip data. Nah itu menurutku perlu ki orang punya keahlian menulis di situ, transkrip data toh. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak olahraga lah sebelum turun penelitian. Penting itu karena bisa ki survei di lapangan toh. Kalau ndak punya ki tubuh sehat, bagaimana mau turun penelitian, bagaimana bisa jalan jauh di lapangan. Gitu sih kalau saya. Itulah tadi penjelasan singkat dari Kak Dana tentang metode penelitian kualitatif dan pengalaman-pengalaman selama penelitian kualitatifnya. Mungkin ada Kak Dana sepatah kata untuk closing statement di Tobat episode 2 kali ini. Ya, itu lagi yang mau saya tekankan, bahwa sebenarnya penelitian kualitatif itu tergantung siapa yang punya kepentingan dan siapa yang punya kebutuhan data di situ. Karena setiap penelitian kualitatif yang pernah kuikuti itu punya prosedur kerja tersendiri, punya masing-masing cara kerjanya setiap yang punya proyek begitu. Intinya sama aja yang kita dapatkan di LDPLPMA, mulai dari proses observasi, kumpulan data, sampai analisis data, sampai menulis. Sama semua aja itu, begitu aja polanya itu. Cuman ketika kau di lapangan ada lagi cara tersendirinya ini. Ketika kau di lapangan ini tergantung lagi siapa yang punya kebutuhan di situ dan outputnya itu penelitian. Hanya perbanyak saja belajar di himpunan tuh, karena himpunan mami nih yang bisa wadahi gitu. Kalau ndak bisa jurusannya ada di kampus, ada di himpunan yang wadahi ki. Itu aja saya. Dan tetapku saya semangat belajar, happy dan semangat. Terima kasih Kak Dana ini sudah meluangkan waktunya sedikit untuk podcast Tobat episode 2 kali ini. Sekian, terima kasih. Saya sebagai MC kali ini pamit undur diri. Sekian episode Tobat 2 kali ini, dan nantikan episode Tobat 3 selanjutnya. Dadah kerabat.